Alhamdulillah sukses luar biasa. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat kalian kalau baca Quran yang teliti ya. Yang teliti. Ini biasanya salah di ini. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Bukan wa yu'allimuhumul, enggak ada mimnya. Ya, yang teliti baca Quran. Kenapa? Kalau enggak teliti kita jadinya salah bacanya. Kalau salah bacanya artinya nanti salah. Ya. Yang teliti, huruf-hurufnya diperhatikan, harokatnya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Wa yu'allimuhul kitaba, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa. Ya, kita membahas tentang kisah Nabi Isa. Setelah kemarin kita membahas tentang keluarga Imran, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Siti Maryam. Nah, sekarang kita masuk kepada kisah Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu gak punya bapak. Ya. Makanya kemudian ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Bani Israel, orang-orang yang gak suka gitu, mereka menentang Allah, mereka menuduh Siti Maryam itu berzina. Ya. Makanya kemudian kemarin juga disampaikan bahwa Nabi Isa itu sejak kecil, sejak bayi bisa berbicara, membantah tuduhan orang-orang Bani Israel yang menuduh ibunya itu berzina. Wa yu'allimuhul kitaba, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa Alkitab. Ya. Kitab. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, kearifan. Orangnya bijaksana, orangnya arif. Ya. Wat Taurata, dan kitab Taurat. Ini diajarkan tuh langsung sama Gusti Allah. Nabi Isa tuh kitab Taurat. Wal Injila, dan Injil. Jadi yang ngajarin Nabi Isa kitab, hikmah, Taurat, dan Injil itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulan ila bani Israil, dan Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk menjadi rasul kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil itu banyak nabinya, banyak rasulnya. Ya, Nabi Musa, ya, Nabi
Nabi Zakaria, itu banyak ya, Nabi Isa, Nabi Yahya. Itu yang kita kenal. Yang tidak kita kenal gitu ya, banyak lagi gitu ya. Makanya luar biasa Bani Israel tuh. Anni qad ji'tukum. Nabi Isa menyampaikan bahwa aku ini datang kepada kalian, kepada Bani Israel, bi ayatim mir rabbikum, dengan tanda-tanda dari Tuhanmu. Aku akan menjadi rasul kepada kalian di Bani Israel, ya, dengan mukjizat yang Allah berikan kepadaku. Tanda-tandanya banyak tuh ya. Nabi Isa menjadi rasul. Nih, anni akhluqu lakum. Ini contohnya, ini mukjizat Nabi Isa nih ya. Aku ini bisa bisa membuat minatini dari tanah liat tuh ya. Jadi Nabi Isa itu mukjizatnya, salah satu mukjizatnya adalah beliau itu ketika kemudian ngambil tanah, kemudian tanah itu dibentuk kahayati toiri, ya, seperti burung gitu. Fa'anfuhu fihi, dan kemudian aku tiup nih ya, tanah tadi yang berbentuk burung tadi ditiup sama Nabi Isa. Fayakunu toiron, maka tanah yang berbentuk burung itu tadi jadi toiron, jadi benar-benar burung gitu, hidup dan bisa terbang biidnillahi, dengan izin Allah, ya gitu. Jadi ada tanah liat kemudian dibentuk jadi burung-burungan gitu ya, manuk ya, terus ditiup tuh ya, tanah liat itu ditiup gitu, itu jadi burung beneran, bisa terbang. Itu mukjizat Nabi Isa. Ya, itu tanda bahwa bahwa Nabi Isa itu adalah seorang rasul yang Allah utus untuk mengajak kepada Bani Israel menyembah kepada Allah. Oke ya. Kemudian apalagi, bukan hanya itu nih mukjizat Nabi Isa itu, ya. Wa ubri'ul akmaha, dan Nabi Isa itu nih, kata Nabi Isa, aku itu bisa ya menyembuhkan al-akmaha, orang yang buta. Jadi buta ya, orang buta itu bisa sembuh tuh, bisa melek maning, bisa melihat lagi ya, oleh Nabi Isa ya, bukan Nabi Musa, Nabi Isa ya, Nabi Isa alaihissalam ya. Kemudian wal abroso, dan bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta. Kusta itu kan bahaya itu. Kusta itu kalau orang punya penyakit kusta itu bisa habis tuh badannya, merotoli gitu, penyakit kulit itu bahaya ya, dan menular ya. Jadi kalau seorang kemudian punya penyakit kusta ya, parah gitu kondisinya, itu bisa tangan bisa hilang semua itu ya, merotoli lah gitu ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu ya
itu bisa menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit kusta. Wa uhyil mauta. Bukan hanya itu saja mukjizatnya, Nabi Isa juga bisa menyembuhkan atau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ada orang mati, ya, kemudian ditiup aja sama Nabi Isa, gitu, ya, itu bisa bangun maning, tangi maning, urip maning. Tuh gimana tuh kalau kayak gitu, ya. Ya, sekarang ada nggak orang yang kemudian bisa kayak begitu? Hah? Nggak ada ya. Coba kalau ada ya. Ya, ada orang mati kemudian panggil aja dia. Itu tolong tuh dibangunin lagi gitu, dibangun nih. Nggak ada yang mati gitu ya. Itu laris manis tuh ya. Kalau ada orang punya kemampuan seperti itu menghidupkan orang yang mati, wah itu panggilannya kayaknya bisa 24 jam tuh ya. Ada orang mati panggil aja dia, urip maning. Ya, ada orang mati lagi panggil dia, urip maning gitu ya. Itu kayaknya apa namanya nggak pernah berhenti, itu 24 jam kerja terus tuh ya. Gitu. Ya, jadi itu mukjizatnya Nabi Isa, menunjukkan bahwa Nabi Isa itu seorang rasul, gitu. Itu tanda-tandanya banyak, ya. Hebat ya, mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Wa unabbiukum, dan Nabi Isa itu bisa apa, mengetahui gitu ya, bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna, ya, fi buyutikum, apa yang kemudian kalian makan dan apa yang kalian simpan di dalam rumah kalian. Jadi tahu kamu tuh makan apa, ya, ada apa di dalam rumahmu tuh, itu tahu ya. Walaupun Nabi Isa nggak datang ke rumah itu, nggak melihatnya, tapi tahu isi rumah itu apa, ya. Itu nebak gitu ya, nebak itu rumah si A gitu ya, isinya apa baik, disebutkan ini tahu semua, termasuk apa yang dimakan oleh penghuninya, dikasih tahu sama Gusti Allah. Ya, tentunya mukjizat-mukjizat itu ya seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat itu ya, itu menunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukan manusia biasa, tetapi apa, Rasul Allah, ya, utusan Allah. Makanya nabi-nabi itu diberikan mukjizat, ya. Mukjizat itu gunanya untuk apa? Untuk melemahkan musuh-musuh Allah, untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya terhadap kerasulan atau kenabian para nabi gitu. Kan banyak orang yang nggak percaya. Nabi Muhammad aja banyak yang nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab, ya, banyak yang nggak percaya itu. Makanya kemudian diberikan mukjizat sama Gusti Allah, ya, untuk apa? Untuk melemahkan itu tadi, orang-orang yang tidak patuh, tidak taat gitu ya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengikuti ajakan Nabi dan Rasulnya, ya. Dan hebat ini ya, apa namanya, mukjizatnya kan luar biasa, nggak semua orang kemudian bisa, bahkan nggak ada yang bisa kan gitu ya. Kita buat tadi apa, boneka-bonekaan lah gitu ya, dari tanah liat, ya, kemudian disembur, ya, kemudian ditiup, kemudian bisa terbang burungnya, luar biasa itu, ya. Nah, kemudian bisa menyembuhkan orang yang buta, yang tadinya tidak bisa melihat jadi bisa melihat. Kemudian orang yang punya penyakit kusta jadi sembuh, waras berigas, ya. Itu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya, nah sesungguhnya yang demikian itu nih, tadi mukjizat-mukjizat itu adalah tanda bagi kalian. Ya, tanda tuh
ya, bahwa Nabi Isa itu adalah seorang rasul. Oleh karena itu ya, patuhi, taati, ikuti ajakannya, ajaran-ajarannya, lakukan. In kuntum mu'minin, jika kalian tergolong orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi banyak ya mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya itu, kepada para nabi itu bukan bohong-bohongan. Itu terjadi, ya, benar-benar terjadi. Ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kejadian yang terjadi, gitu ya. Menceritakan kejadian masa lampau, ya benar-benar dulu pernah terjadi itu, gitu. Nah, dikasih tahu kita oleh Allah ya, bahwa ketika zamannya Bani Israel ada seorang rasul ya, namanya Nabi Isa, nggak memiliki ayah, gitu ya. Kemudian memiliki mukjizat banyak tadi disebutkan. Ya. Artinya apa? Kita jadi tahu, oh ternyata itu ya, sebelum kita lahir tuh ya, jauh ya, ribuan tahun yang lalu telah terjadi peristiwa-peristiwa yang digambarkan Allah ya melalui Al-Qur'anul Karim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ala dunia wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.